saya mau buka kantor ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kantor transisi saya nyatakan resmi buka. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo Yusuf Kala membentuk tim transisi untuk membantunya menyiapkan postur kabinet dan rencana kebijakan duet pemenang Pilpres 2014 itu. Untuk membahasnya kami telah mengundang Makmur Kliat, anggota kelompok kerja arsitektur kabinet dan lembaga kepresidenan Jokowi JK, dan juga Arief Budimanta dari tim ekonomi Jokowi JK, dan hadir pula Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta Siti Zuhro, peneliti senior dari LIPI. Terima kasih sudah hadir di Berita 1, terima kasih sudah hadir di The Headlines ya. Lagi-lagi, Joko Widodo dan Yusuf Kala mengambil langkah terobosan. Duet pemenang Pilpres 2014 ini membentuk rumah transisi untuk menyiapkan postur kabinet dan menggodok kebijakan serta program yang akan dikerjakan selama memerintah Indonesia dalam 5 tahun. Rini Sumarno didapuk menjadi nakhodanya, dibantu sejumlah deputi. Sejak bekerja awal Agustus lalu, misi menyiapkan arsitektur kabinet menyita waktu tim transisi. Hasilnya ada 5 opsi yang ditawarkan. Opsi pertama, status quo. Jumlah kementerian tetap 34, tapi ada beberapa perubahan nomenklatur. Opsi kedua, dirampingkan menjadi 27 kementerian. Opsi ketiga, dibentuk berdasarkan fungsi sehingga kementerian bisa tinggal 24 atau 20. Opsi keempat disesuaikan dengan ideologi Trisakti dan 9 program Nawacita Jokowi JK. Dan opsi kelima merupakan sistem komplek yang menggabungkan opsi 1 hingga 4. Lalu, opsi mana yang bakal dipilih duet Jokowi JK? Ya, ramping atau gemuk itu memang yang biasa ada di media massa. Saya tidak tahu seberapa ramping, seberapa gemuk, apa yang disebut ramping, apa yang disebut gemuk, apa sih kemudian pentingnya itu, Pak Makmur? Saya kira kan begini ya, parameternya mestinya harus dilihat dari beberapa hal. Yang pertama tentu saja parameter regulasi. Jadi kalau kita lihat ketentuan yang ada, maka kita bisa merujuk ada yang di konstitusi, ada yang di undang-undang, dan ada yang memang sepenuhnya berada di dalam otoritas presiden. Undang-undang Kementerian kalau di Negara, konstitusi tentu saja 3 kan mesti ada. Sudah pasti. Jadi, ya, Menteri Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan kemudian Kementerian Luar Negeri. Kemudian kalau dilihat dalam undang-undang kementerian, ada yang kalau diubah kita harus melakukan kesepakatan atau harus mendapat persetujuan dari DPR sebagai kekuatan legislatif. Dan yang keempat tentu saja kita harus melihat kebutuhan kita untuk menaati semangat konstitusional, yaitu sistem presidensil yang kuat. ramping atau gemuk? Ya, saya kira wacana ini sudah jelas ya, seperti kata Pak Makmur Kliat tadi, dan saya kira sudah mungkin persoalannya bukan di situ lagi menurut saya. Saat ini bagi saya adalah bahwa posisinya atau situasinya tentu mungkin makin lebih rame dan lebih seru karena mendekati hari-hari penentuan tentang orang, gitu kira-kira ya. Kan itu tidak mungkin juga kalau rampung sekarang, pasti belum rampung, tetapi bersama dengan itu soal orang ini makin seru, jadi tidak kalah serunya dengan Jero Waci yang tersangka baru-baru ini. Yang ingin saya dapatkan gambaran dari Mas Arief, sudah jelas gambaran dari Pak Makmur Kliat ya. Menurut saya itu basisnya adalah sesuatu yang menurut saya apa yang kita dengar juga dari Jokowi udah seperti itu gitu. Lalu yang masih menjadi soal kan adalah gambaran misalnya tentang ketika ada postur begitu, lalu kemudian ekonominya akan seperti apa. Apa ujung-ujungnya kan soal perut rakyat juga sebetulnya kalau rumah transisi itu bekerja. Kira-kira gitu loh. Iya. Membiayai pemerintahan dan bagaimana dan yang hasilnya. menarik sekarang ini kan pasti masukan itu sudah banyak. Masukan dari partai, masukan dari relawan, masukan dari kelompok kepentingan, masukan dari personal, dan itu sangat banyak, dan saya tidak
tahu seperti apa yang terus dikomodir. Dan setiap orang merasa berkeringat untuk Jokowi. Jangan-jangan saking banyaknya masukan itu tim yang bekerja bingung juga, Mbak Siti. Iya, kita berharap tidak bingung karena tujuan Pak Jokowi jelas. Membangun postur kabinet ke depan, saya setuju Pak Makmur Keliat tadi itu, landasannya sudah sangat jelas. Saya tidak mengulang lagi, tapi tujuan yang penting adalah bagaimana membuat kabinetnya nanti efektif dan efisien. Dan tentunya kembali kepada sistem presidensial, bahwa semua menteri yang ada dibentuk ini adalah pembantu presiden. Itu yang penting. Sehingga meskipun nomor satu integritas, kompetensi, profesionalitas dan sebagainya, leadershipnya, tapi kalau tidak loyal kepada presiden percuma menurut saya. Karena apa yang terjadi? Kementerian, lembaga akan jalan masing-masing. Ini yang tidak dibolehkan lagi. Sistem presidensial harus bisa betul-betul efektif, ada leadership yaitu RI 1 dalam hal ini kita harapkan ramping atau gemuk, yang penting efektif. Bagaimana menjamin tadi itu bisa efektif, produktif, dan pemerintahan kuat. Itu yang kuat itu harus dibuktikan melalui program-program yang dieksekusi itu. Ya. Nah ini yang penting dan sedang kita harapkan. Yang penting efektif dan produktif. Ya, saya rasa kalau efektif dan produktif itu udah menjadi bagian daripada visi misi dari Pak Jokowi JK ya sejak kampanye, dan itu juga dituangkan ke dalam dokumen yang kita sebut dengan nawacita itu ya, beberapa program itu. Nah tujuan akhirnya end goals-nya itu secara pragmatis itu kan adalah meningkatkan daya saing. Ya. Daya saing itu tentunya dorongan paling utama adalah produktivitas. Jadi ke depan itu pasti itu yang akan menjadi mainstreaming ya dalam mengembangkan proses percepatan kesejahteraan rakyat. Nah, PR yang sekarang dikerjakan itu ada 3 hal. Ya, pertama adalah bahwa apa yang akan dikerjakan dari tanggal 20 Oktober sampai dengan 31 Desember dengan meneruskan apa yang sudah ditetapkan dalam kebijakan fiskal 2014 dalam APBN. Itu kan. Kemudian yang kedua adalah mentransformasi dan menginternalisasi beberapa pemikiran yang berkembang di dalam visi misinya Pak Jokowi dalam kebijakan ekonomi, misalnya program-program yang sangat dinantikan oleh rakyat supaya pemerintahan ini produktif, Indonesia pintar, Indonesia sehat, itu bisa langsung dapat dirasakan dalam tahun fiskal 2015 yang akan datang. Oke, Nah, ya. kemudian yang ketiga yang lebih penting lagi adalah membangun sebuah roadmap, karena menurut undang-undang visi misi Pak Jokowi itu akan menjadi sebuah peraturan presiden dan panduan jalan ya bagi Kerja, para ya, pembantunya ya menteri-menteri yang kita sebut dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Ya ada kemudian sudah dijelaskan tadi, ada dasarnya, kemudian ada tujuannya, tapi opsi yang sudah ditawarkan apa saja sih Pak Makmur? Kita harus melihat ada 2 paradigma yang sebenarnya untuk melihat situasi yang ada. Yang pertama kan paradigma tentang pentingnya institusi. Di sini kita berusaha untuk melihat pembenahannya baik pada tataran makro, berapa besar jumlah menterinya, maupun tataran mikro, pembenahan fungsi-fungsi yang dianggap tumpang tindih. Ya. Itu paradigma institusi. Ya. Karena bagaimanapun kebijakan itu dilaksanakan dalam konteks institusi yang ada. Jadi Tetapi ada besar paradigma kemungkinan yang itu kedua, akan mengubah, misalnya oke, jumlahnya tidak tahulah kita ya berapa, tetapi kemudian ada beberapa yang ada di bawah departemen ini sekarang, kementerian ini sekarang akan berpindah ke kementerian lain atau kemungkinan seperti penggabungan itu, ada opsi seperti itu yang kita sebut dengan pembenahan dalam tataran mikro. Ya. Jadi mungkin ada fungsi yang tumpang tindih seperti itu. Dan tentu saja yang menjadi harus kita perhatikan adalah kita harus menyesuaikan dengan parameter fiskal. Jangan sampai perubahan Saya tidak itu. tahu kenapa parameter fiskal larinya ke sini ya, Pak. Karena mereka yang membahas APBN. Ya, Karena oke. mereka yang membahas APBN. Maksud saya begini, sebaiknya perubahan itu kalaupun dilakukan membuat cost nol. Oke. Ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Itu paradigma institusi. Jadi setiap kebijakan untuk perubahan selalu ditempatkan dalam kerangka institusi. Ya. Paradigma yang kedua itu tadi yang disinggung oleh Bang Don. Don Bosco, yaitu tentang leadership. Kita berharap bahwa paduan antara paradigma institusi dan leadership ini
itu bisa berjalan seiring. Jadi orang-orang yang menduduki itu memang menggambarkan apa yang saya sebut sebagai karakter kepemimpinan dari Pak Jokowi dan JK. Berorientasi pemecahan masalah. Saya membayangkan cepat dan lurus. Saya kira begitu. kabinet ideal gitu Bang Don. Tapi gini ya, saya ingin beri komplimen. Iya. Jarang sekali seorang wartawan memberikan komplimen sebetulnya. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa lepas dari berbagai kritik, kalau mendengar semua pekerjaan yang dibuat oleh teman-teman di tim transisi, rumah transisi, saya merasa ini persiapan yang mungkin bisa kita lihat lebih baik dibandingkan dengan pada waktu Pak SBY dulu. Karena kemudian soal proses transisi dari pemerintahan lama beliau juga tidak terlalu semulus seperti sekarang. Tidak mulus ya. Posisi seperti sekarang kalau mendengar penjelasan Pak Makmur Kliat, lalu kemudian Mas Arief ini, menurut saya hal yang bisa kita lihat bahwa ini sesuatu persiapan yang serius. Dulu kan GBHN ada, sekarang kalau itu menjadi roadmap-nya, blueprint dan seterusnya, berarti ada sesuatu yang dipegang. Apalagi kalau pada satu saat itu menjadi peraturan presiden. Artinya apa? Saya rasa ketika itu menjadi peraturan presiden, itu berarti ada tanda-tanda yang kuat untuk mengatakan ini betul-betul presidensial kabinetnya itu akan berjalan di bawah komando Pak Jokowi sama JK. Lalu kemudian itu juga pasti akan dengan sendirinya akan memilih orang-orang yang tepat untuk duduk di tempat yang seharusnya dipersiapkan untuk mencapai target-target itu. Saya merasa bahwa ada harapan kita untuk bisa melihat dasar orang bekerja itu ada gitu. Karena itu tuh akan terbuka. Gitu kira-kira. Iya. Ada harapan? Iya, tentunya harapannya terobosan. Pak Jokowi akan melakukan pekerjaan rumah yang luar biasa, besar, kompleks gitu ya. Dan harapan besar sekarang ini betul-betul diletakkan di pundaknya Pak Jokowi. Apa yang harus dilakukan? Tidak mungkin melakukan satu kinerja pemerintahan yang linear. Oleh karena itu, saya setuju teks konteks ya, teks konstitusi, peraturan dan sebagainya memayungi postur kabinet ini. Tapi konteksnya jangan lupa bahwa kita melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah. Ini kebijakan harus dihormati. Bagaimana meringankan gitu ya beban masyarakat melalui mensejahterakan masyarakat, mengurangi gitu ya kemiskinan, jumlah kemiskinan pengangguran. Kalau otonomi ini tidak jalan. Lah kita memang sudah happy, hanya sedikit dari daerah-daerah yang mampu melakukan satu katakan kemajuan-kemajuan. Kita harapkan melalui pemimpinan nasional itu mendorong lagi. Ada keberpihakan yang konkret dari seorang Jokowi terhadap kebijakan otonomi daerah dan saya sangat positif karena beliau adalah dari bawah gitu, dari otonomi daerah. Dan ujung-ujungnya seperti pertanyaan Pak Makmur Kliat tadi soal kesiapan fiskal kita seperti apa. Toh kita harus cari uang Kita harus cari kemudian kesiapan fiskal di sebelah kiri. menunjuk ke Mas Arief. 35% dana APBN itu ke daerah. Lah Mas Arief bisa menjelaskan. Karena apapun kerjanya kalau tidak ada nggak ada duitnya nggak bisa kerja Mas Arief ya. Jadi memang begitu Pak Jokowi dilantik untuk menjadi presiden, yang akan dijaga pertama kali adalah defisit. Ya, defisit anggaran agar tidak melebihi batas yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan penyebab apapun gitu ya. Maka kemudian itu harus dikontrol karena memang anggaran kita terbatas ya. Nah, kemudian yang kedua pada tahun fiskal 2015 juga hal yang sama juga terjadi. Sementara pada sisi lain kami sepakat tadi dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Siti Zuro bahwa kita memiliki komitmen untuk membangun daerah. Makanya di Nawacita itu ada membangun Indonesia dari pinggir dan desa. Itu menunjukkan keberpihakan, perubahan kebijakan dan insentif yang kita lakukan. Lurus dan kenceng. Ya. Kan gitu kan? Ya. Jangan tunggu bullish. Sekenceng-kencengnya bullish-nya tahun 2016 gitu. Enggak. Maksudnya itu bullish-nya itu dalam sisi pendapatan. Tetapi program yang terkait dengan percepatan kesejahteraan masyarakat itu kita harapkan 2015 udah bullish. Untuk meningkatkan daya saing itu langsung dikerjakan. Jadi misalnya Pak Jokowi mengatakan kalau ada kita mau meningkatkan daya saing, salah satu persoalannya perizinan. Kalau masih panjang waktunya harus dipangkas. Jadi dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 31 Desember yang akan datang itu akan melakukan proses reformasi perizinan dalam kebijakan investasi. Itu sederhana Rakyat sehat, rakyat pintar, dia bisa cari makan, dia bisa cari kekayaan. Sebenarnya itu juga dalam pikiran rakyat. Pokoknya begitu semuanya berasa sejahtera, semuanya pasti beres. Kita akan lanjutkan sesaat lagi The Headlines kembali untuk Anda.